Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra siyama lil mu'minin wa ja'ala lailatal qadri khairum min alfi syahrin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukrulillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan yang diagungkan, bulan yang dinantikan oleh kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni bulan Ramadan. Besar harapan kita tentunya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan iman dan Islam kita sehingga kita bisa menunaikan ibadah secara maksimal di bulan suci Ramadan, baik itu ibadah-ibadah yang fardu maupun ibadah-ibadah yang sunnah. Karena menjadi keyakinan bagi kita semua bahwa segala ibadah dan kebajikan yang telah diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti jika itu dilakukan dengan benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya, insya Allah akan menyelamatkan kita dalam kehidupan dunia juga di akhirat kelak. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Khatamul Anbiya wal Mursalin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pendengar yang dirahmati Allah, rasa syukur yang tak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala manakala kita sebagai hamba-Nya masih diberikan kesempatan untuk bisa bersua kembali, bertemu kembali dengan bulan yang diagungkan, yakni bulan Ramadan. Bukan hanya sekedar ibadah puasa yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan, tapi segudang kebaikan yang telah disajikan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua berlipat ganda nilainya. Karena itu, kalaulah kita boleh tengok ke kanan dan ke kiri, karib kerabat kita, handai tolan kita, tetangga kita, mungkin sudah ada yang tidak punya kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan di tahun ini. Karenanya, rasa syukur ini tentunya bukan hanya sekedar dilafazkan dengan ungkapan Alhamdulillah, tapi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dijadikan hamba yang bukan hanya sekedar pandai mengucapkan Alhamdulillah, namun bagaimana kita bisa mengisi kesempatan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan segudang kebajikan yang telah disajikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari situ kita tentu berharap mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, terlebih lagi di bulan yang sangat diagungkan ini, yakni kebaikan-kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu menempa diri kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang saleh. Bukan hanya saleh pada dirinya sendiri saja, tapi bagaimana kita mampu menularkan kesalehan kita kepada orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, maupun karib handai tolan kita semua. Dari sana, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran kepada kita semua bahwa di bulan Ramadan ini surga Allah pun merindukan kita bagi hamba-hambanya yang mau betul-betul menunaikan perintahnya.
dalam sebuah sabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwa Quran itu merindui paling tidak kepada 4 golongan. Yang pertama yang disebut dengan talil Quran, hamba Allah yang senantiasa membasahi lisannya dengan membaca Al-Quran. Masya Allah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini kita sebagai hamba, sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paling tidak kita sebagai umatnya insya Allah dengan memperbanyak tilawah Al-Quran bisa menyejukkan hati kita, bisa menenteramkan jiwa raga kita. Karena itu terlebih lagi di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu ayat bukan berarti satu ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu ayat terdiri dari beberapa huruf. Satu huruf nilainya 10 di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah barang tentu kalau Ramadan ini kita jadikan momen untuk memperbanyak tilawah Al-Quran, insya Allah Allah juga surganya rindu akan kita sebagai hamba yang senantiasa membaca Al-Quran. Yang kedua, surga rindu kepada hafidhul lisan. Surga rindu kepada hamba yang senantiasa menjaga lisannya, menjaga tutur katanya. Ingat, ada satu makalah yang mengingatkan kepada kita semua, salamatul insan fi hifdzil lisan, bahwa seorang hamba itu bisa selamat dengan menjaga lisannya. Namun harus diyakini juga, sesungguhnya lisan ini bukan hanya bisa menyelamatkan orang lain dari tutur kata kita, tapi juga lisan ini bisa menyelamatkan kita dari tutur kata kita sendiri, manakala kita tidak bisa menggunakan lisan itu dengan sebaik-baiknya. Dari apa? Tentu dari tutur kata yang tidak semestinya. Karenanya jaga lisan kita untuk senantiasa dibasahi dengan kalimat-kalimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, jamaah para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa surga juga merindui kepada kita semua bagi siapa wa mut'imul ji'an, orang-orang yang senantiasa memberikan makan kepada para fakir miskin, makan kepada mereka-mereka yang kelaparan. Ramadan adalah bulan kesempatan bagi kita untuk berbagi. Berbagi kepada siapa? Tentu berbagi kepada siapa saja yang membutuhkannya. Karena itu, para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan adalah merupakan kesempatan bagi kita untuk terus berbagi. Bukan berapa besarnya, tapi setulus apa kita mau berbagi kepada sesama kita. Karena itu, jangan sampai momen yang begitu berharga ini, momen yang begitu sangat bernilai ini, kita abaikan begitu saja. Jangan sampai tidak sedikit pun kita mau berbagi kepada karib kerabat kita. Kenapa? Karena ketika kita berbagi, yakinilah bukan hanya Allah yang suka dengan kita, tapi surga pun rindu kepada kita semua. Nah, dan yang terakhir, para pendengar sekalian yang dirahmati Allah, surga juga rindu kepada as-saimuna fi syahri Ramadan. Surga merindui kepada siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, hari ini kita dipertemukan kembali dengan bulan yang diagungkan. Bulan yang memang ditunggu-tunggu bukan hanya oleh kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi semua makhluk yang lainnya pun merindui akan adanya bulan Ramadan ini. Karenanya kesempatan yang sangat berharga jangan sampai terlewatkan begitu saja. Gunakan kita dengan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi bagaimana Allah dan Rasulnya mengajarkan kita, mengajarkan bagaimana mempuasakan seluruh anggota tubuh kita. Lisan berpuasa dari tutur kata yang tidak baik, mata berpuasa dari melihat hal-hal yang tidak dibenarkan, bahkan telinga pun, ayunan tangan, ayunan kaki, semuanya langkahan kaki kita pun kita puasakan dari hal-hal yang tidak dibenarkan menurut ajaran agama kita. Besar harapan kita, kalau toh tidak bisa kita seluruhnya untuk menjadi orang yang dirindui oleh surga, tapi paling tidak ada salah satu, Ramadan adalah momen bagi kita untuk menjadikan hamba yang dirindui oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Sesungguhnya dengan mempuasakan diri kita. Dan
Jika kita termasuk hamba yang berpuasa di bulan Ramadan ini, secara otomatis insya Allah orang yang berpuasa di bulan Ramadan, dia menjaga lisannya, dia senantiasa membaca Al-Quran, dan dia pun semampunya untuk bisa berbagi kepada sesamanya. Maka orang yang berpuasa di bulan Ramadan, insya Allah orang yang sangat dirindui oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besar harapan, mudah-mudahan Allah menguatkan iman dan Islam kita untuk senantiasa dimuliakan oleh Allah dengan menunaikan perintah-perintahnya. Barakallahu lana wa lakum jami'an, hadanallahu wa iyyakum ila siratim mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.